Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini banyak yang minta nih, kita mau fokus ke satu kasus aja. Gimana caranya dapat deal terbaik buat pesiar. Kita pakai wawasan dari sebuah buku negosiasi. Misinya sih simple aja, biar Anda bisa liburan impian tanpa ngerasa, aduh kok mahal banget ya. Siap? Mari kita bedah bareng. Ya, sumber kita kali ini buku panduan negosiasi yang cukup praktis ya. Yang menarik nih, dan mungkin bikin kaget juga, harga pesiar itu ternyata nggak saklek kayak di brosur loh. Ada ruang gerak gitu. Ada celah buat nego kalau kita tahu caranya. Kita bakal lihat nih gimana persaingan antar agen plus beberapa trik cerdas bisa jadi senjata kita. Nah, poin kuncinya, ini yang ditekankan sumbernya. Pakai kekuatan kompetisi. Ternyata agen pesiar itu banyak banget ya. Dan mereka rebutan penumpang. Jadi langkah pertama, jangan langsung iya aja sama harga awal. Sumber ini bilang, coba deh langsung tanya, ini harganya udah paling oke, paling kompetitif? Wah, ini kayaknya cara halus buat buka obrolan harga ya. Betul sekali, itu pancingan awalnya. Nah, langkah praktis pertama yang disaranin sumber, bandingkan. Harus bandingkan. Jangan cuma lihat 1-2 agen. Coba kontak beberapa, termasuk broker pesiar yang mungkin lokasinya di luar kota atau luar provinsi Anda. Kadang mereka kan pasang iklan tuh di koran, bagian travel gitu. Sumbernya bilang tawaran mereka bisa jadi beda banget loh. Oh, menarik ya. Cari agen dari luar, emang apa bedanya sih sama agen lokal yang mungkin udah kita kenal? Risikonya gimana? Sumber ini nunjukin potensi harga lebih murah, mungkin karena ya struktur biaya mereka beda atau volume penjualannya lebih gede. Tentu soal percaya itu penting. Nanti kita bahas deh soal proteksi bayarnya gimana. Terus langkah kedua, kalau udah punya perbandingan harga nih, kasih sinyal ke agen yang Anda incar. Bilang aja, saya lihat ada tawaran lain yang lebih oke sih, tapi sebenarnya saya lebih srek sama Anda kalau harganya bisa, ya bersaing lah. Oh, mainin psikologis sedikit ya. Seberapa terus terang nih kita pas nyebut tawaran lain itu? Perlu sebut angka atau cukup kasih kode aja? Tetap sopan ya, yang penting mereka tahu kita serius nyari deal terbaik, bukan cuma iseng tanya. Terus langkah ketiga, ini penting juga, fokus ke harga total. Jangan gampang terbuai sama janji layanan yang wah banget. Ingat, begitu tiket udah di tangan, peran utama agen kan sebenarnya udah selesai lah. Jadi layanan oke itu bagus, tapi jangan jadi pengganti diskon gede. Oke, masuk akal banget. Fokus ke hasil akhirnya ya, harga terbaik itu. Terus gimana soal risiko kalau kita transaksi sama agen yang belum dikenal? Apalagi yang dari luar kota tadi. Nah, ini dia langkah keempat, soal pembayaran. Sumber ini sangat-sangat menyarankan kalau berurusan sama agen baru atau yang jauh lokasinya, pakai kartu kredit. Harus. Ini kan jadi ada lapisan pelindung gitu ya kalau amit-amit ada apa-apa. Misalnya agennya tiba-tiba ngilang setelah kita bayar. Sip, catet. Kartu kredit. Selain harga tiket dasarnya nih, sumber ini juga nyinggung area nego lain yang lumayan seru. Soal kabin katanya. Ada paradoks gitu ya. Gimana tuh? Iya benar, sumber ini bahas hal yang agak unik ya soal kabin. Gini, kabin di dek bawah itu seringnya lebih stabil, nggak terlalu goyang kena ombak. Buat sebagian orang kan lebih nyaman. Tapi anehnya, kabin di dek atas itu malah lebih mahal. Mungkin karena dianggap lebih bergengsi atau lebih dekat ke fasilitas kayak kolam renang, restoran. Jadi kalau kita paham denah kapalnya, deck plan itu, kita bisa milih kabin yang paling pas buat kebutuhan dan kantong kita. Nah, ini bisa jadi bahan nego juga. Wah, ini info bagus nih. Bisa jadi kita dapat kabin nyaman dengan harga lebih miring kalau tahu ini. Oke, selain kabin, apalagi nih yang bisa kita coba negosiasikan menurut buku ini? Jangan lupa soal shipboard allowances atau ya, credit on board lah istilahnya. Ini kayak uang saku gratis yang bisa dipakai di kapal. Buat beli minum, buat spa, belanja di toko kapal, atau bahkan buat tips. Coba tanyakan langsung, bisa nggak ini ditambahin sebagai bagian dari deal kita? Sumbernya juga nyinggung soal tour darat, shore excursions itu. Nah, ini perlu dipikirin juga. Mending pesen lewat agen sekalian pas nego, atau beli sendiri aja nanti pas udah di pelabuhan. Jadi intinya nih, hampir semua elemen itu sebenarnya bisa diutak-atik ya, bisa dinego. Prinsipnya sih gitu. Sumber ini menekankan kalau semua agen, mau yang gede atau kecil, itu kan intinya nyari komisi.
Kalau kita paham ini, terus kita tunjukkan kalau kita pembeli yang tahu barang, yang udah riset, posisi tawar kita jadi kuat. Mereka biasanya jadi lebih mau nego kalau ngerasa ada peluang bagus buat closing deal sama kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kesimpulannya apa buat Anda semua? Jadilah pembeli pesiar yang cerdas, yang proaktif. Jangan takut buat bandingin penawaran dari banyak tempat, termasuk yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Tanya yang spesifik. Negosiasikan, bukan cuma harga tiketnya, tapi coba juga minta upgrade kabin atau tambahan kredit onboard tadi. Ingat, persaingan antar agen itu keuntungan kita. Tepat sekali. Dan sebagai penutup ya, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nanti. Buku ini kan fokusnya ke duit ya, ke fasilitas standar. Tapi coba dipikirin, ada nggak sih aspek pengalaman lain yang non-moneter, yang mungkin bisa dinegosiasikan? Apalagi kalau ini perjalanan buat momen spesial, misalnya ulang tahun atau anniversary gitu. Mungkin bisa minta meja khusus di restoran, atau sekedar ya sapaan khusus dari kru. Buku ini memang nggak bahas ini secara eksplisit buat pesiar, tapi kan prinsip negosiasi kreatif itu berlaku di mana aja. Kira-kira ada nggak elemen lain di luar harga yang bisa bikin perjalanan Anda makin istimewa, yang mungkin bisa didapat lewat obrolan cerdas sama agen atau pihak kapalnya? Nah, itu bahan pemikiran buat Andanya.